Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Gafapa, peserta Latsar PPSDM Liga 10 kelompok 4. Ingin wawancara pada Pak Ali. Saya kan Mas Jenny. Jadi pertanyaan begini, Pak Ali. Bagaimana pendapat Pak Ali tentang kesiapsiagaan bela negara dan bagaimana implementasinya? Kesiapsiagaan bela negara itu kita siap sebagai negara untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang ada, dan untuk implementasinya mungkin bisa disesuaikan dengan profesi atau kadar masing-masing, dan kalaupun terpaksa kita mengangkat senjata maka kita bisa mendapat pelatihan militer dari TNI. Jadi intinya itu bela negara itu kita semuanya bisa ya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Ya bisa, dengan tambahan pelatihan khusus mungkin. Misal kalau dari pandangan sudut seorang guru, bela negara itu bagaimana? Maksudnya lebih spesifiknya? Kalau guru kita menjaga ideologi negara yaitu Pancasila dan juga menjaga pendidikan agar terus berlanjut. Jadi begitu intinya. Ya Mas ini. Baik. Terima kasih Pak Ali, begitu saja sudah jelas cukup saya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Nandira Putri Azelia, peserta Latsar Liga PPSDM Cepu tahun 2022, gelombang 2 kelas E kelompok 4 dengan tutor Bapak Sulistiono. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara. Boleh diperkenalkan Mbaknya dengan siapa? Selamat siang, perkenalkan nama saya Anis dari Puskesmas Bendungan. Oh, dengan Mbak Anis. Mbak, ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Menurut Mbak Anis sendiri, kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa ya? Menurut saya, kesiapsiagaan bela negara itu artinya kita harus siap baik secara fisik maupun mental dalam membela negara, bangsa dan negara kita. Membela dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Untuk implementasinya sendiri, kan banyak sebagai nakes itu dalam bela negara seperti apa ya Mbak? Menurut saya implementasi bela negara sebagai nakes, yang pertama kita harus berlaku adil kepada pasien, tidak membeda-bedakan pasien. Yang kedua, kita harus rela berkorban sebagai garda terdepan di bidang kesehatan. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa melakukan pelayanan secara optimal. Baik, terima kasih Mbak Anis atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusa Sabila Rista, peserta Latsar CPNS 2022 PPSDM Liga Cepu, gelombang 2 kelas E kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai Bu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Menurut Ibu, apa itu kesiapsiagaan bela negara dan bagaimana implementasi bela negara itu dalam pekerjaan Ibu? Ya, terima kasih. Sebelum Ibu menjawab, Ibu saya memperkenalkan diri dengan nama saya Ibu Sulartati, bekerja di SDN Pandasari, Kecamatan Rorosari, Kabupaten Kendal. Menurut saya, kesiapsiagaan bela negara sikap warga negara yang selalu siap siaga untuk membela negara dalam keadaan apapun. Sikap kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan dalam bentuk siap siaga jasmani dan rohani atau mental. Siap siaga jasmani bisa dibina dengan menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Sedangkan untuk kesiapsiagaan mental dapat dibina dengan memperdalam pemahaman agama seseorang untuk digunakan pedoman aturan hidup supaya terjaga dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri serta masyarakat, bangsa, dan negara. Karena saya sebagai seorang guru, saya akan mengimplementasikan kesiapsiagaan bela negara dalam aktivitas pekerjaan saya dengan cara melaksanakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan kepada saya dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Saya juga akan memberikan contoh penerapan bela negara kepada anak didik saya melalui teladan guru itu sendiri. Menyisipkan pembelajaran tentang bela negara dalam pembelajaran PPKN. Terima kasih, itu ucapan dari saya.
Terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya nih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufaida Putihwana, kelompok 4.2 dari kelas 2E PPSDN Digas Teguh Blora. Ibu, di sini saya ingin menanyakan, menurut Ibu, kesiapsiagaan bela negara itu apa dan bagaimana implementasinya di sekolah Ibu? Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Sri Ambar Sawiti, Kepala SD Tunggurejo. Yang dimaksud bela negara itu adalah patriotisme seseorang untuk mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, terus yang dimaksud apa tadi? Kesiapsiagaan, yaitu karena saya sebagai pendidik, saya menyiapkan siswa saya untuk mentaati aturan di sekolah ini. Contohnya, anak harus datang sebelum jam 7, istilahnya tepat waktu. Terus kemudian setiap hari Senin anak harus mengikuti upacara bendera. Setiap hari Jumat anak ikut senam bersama dan ikut Jumat bersih. Terus kemudian si anak itu sebelum masuk ke kelas itu biasanya anak saya biasakan untuk cuci tangan dulu karena ini masih dalam transisi COVID. Saya menekankan anak itu harus bisa menjaga kebersihan dan bisa menjaga jarak antara teman yang satu dengan yang lain. Terus yang lainnya yaitu anak harus menghormati atau mengikuti aturan di kelas. Contohnya setiap pelajaran atau setiap kegiatan belajar mengajar, si anak harus betul-betul memperhatikan dari pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan kemudian anak harus mentaati aturan yang ada di kelas itu. Contohnya anak harus mengerjakan PR dan selalu menjaga ketertiban atau ketentraman, kenyamanan di kelas tersebut. Terus kemudian seandainya istirahat, anak itu jajan, bungkusnya harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh membuang sembarangan karena ini sangat mengganggu lingkungan di sekolah kita. Hanya itu Bu dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Catur Septian Srimelu, peserta laksar PPSDN Digas Teguh. Saya ingin mengajukan wawancara tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut Ibu, sebagai karyawan di Puskesmas Paduruyung, bagaimana kesiapsiagaan bela negara dan cara implementasinya? Mbak Catur, menurut saya kesiapsiagaan bela negara itu merupakan pengaktualisasian dari nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi kita. Bagaimana kita melakukannya? Kita bisa melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita mendengar kata bela negara kan selama ini kita tahunya mengangkat senjata dan medan perang. Tapi tidak seperti itu. Bela negara dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan profesi kita, ya Mbak ya. Contohnya dengan cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan tempat kerja kita, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, terus kita hemat air, hemat listrik, terus menjaga barang-barang yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu seperti kita menggunakan batik pada saat kita belajar, menggunakan budaya setiap tanggal 28 kalau di Puskesmas Paduruyung, dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa kita, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat memberikan pelayanan kepada pasien. Sebagai warga negara ada juga yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan nilai bela negara seperti taat membayar pajak, juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Tapi yang terlebih penting dari itu, saat kita melakukan kesiapsiagaan bela negara, kita berarti harus siap fisik dan juga mental. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk menjaga kesehatan fisik. Kalau di Puskesmas Paduruyung dengan ikut olahraga setiap hari Jumat ada senam dan juga peregangan tiap jam 10. Selain itu kita juga bisa ikut tes kekebalan jasmani. Tes kekebalan jasmani ini biasa dilakukan oleh ASN yang dilakukan oleh programmer kesehatan kerja dan olahraga. Kita bisa ikut
sekali Mbak, karena memberikan manfaat yang sangat banyak. Manfaatnya dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam lingkungan kerja kita kan kita bisa meningkatkan disiplin, solidaritas, kerjasama, rela berkorban, sehingga dapat membentuk pikiran positif yang bisa menangkal perpecahan atau menangkal hoax di era digital. Oleh karenanya kita harus menanamkan nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita, dan mulai dari saat ini.